Shalom jemaat Tuhan. Mari sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita memohon Tuhan yang memimpin pemberitaan firman ini. Kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau adalah sumber dari segala berkat, sumber dari segala yang baik. Bahkan Engkaulah berkat itu sendiri. Warisan yang tidak akan pernah diambil dari hidup kami. Milik pusaka kami selama-lamanya. Namun tidak jarang di dalam kehidupan kami, hati kami condong ke kanan dan ke kiri. Hati kami terpikat kepada hal-hal yang lain, yang memberi kenikmatan, yang memberi keamanan, kenyamanan, dan perlahan-lahan akhirnya menggantikan. Oleh karena itu kami membutuhkan kebenaran firman-Mu, yang mengenyangkan hati dan jiwa kami. Kami mohon Allah Roh Kudus memberikan cahaya. Jika kami membaca kebenaran firman Tuhan, kami dimampukan untuk mengerti, dan hati kami dilembutkan untuk boleh taat. Tuhan, kami berdoa biar Engkau menjumpai kami di tempat di mana kami berada, di tengah-tengah pergumulan kami masing-masing. Tutup bungkus hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, dan di atas anugerah-Mu, dia berdiri. Karuniakan kepadanya kata-kata yang sederhana supaya firman-Mu bisa diuraikan dengan jelas. Dan biarlah kuat kuasa dari Tuhan yang menyertainya. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama mau melihat tema kita pada minggu pagi hari ini adalah The God of Food. Saudara, satu sukacita membagikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, karena di dalam minggu-minggu Prapaskah ini, kita masuk di dalam rangkaian tema-tema yang akhirnya mengajak kita untuk berefleksi, ya. Ilah-ilah yang ada di dalam hati kita bawa kepada Tuhan. Saudara, pagi hari ini tema kita adalah The God of Food, atau kalau saya sederhanakan, di dalam tema ini kita mau sama-sama menjawab satu pertanyaan, bagaimana kita tetap bisa mengasihi Tuhan di tengah cengkraman kehidupan yang serba hedonistis. Oleh karena itu kita mau mendasari tema ini dari Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 10. Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 10. Saya undang jemaat juga untuk boleh membuka firman Tuhan. Ya, saya akan bacakan untuk kita semua. Mulai dari ayat yang pertama. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celak, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja. Supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menerapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun. Dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belzazar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja.
Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu, supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda yang lain yang sebaya dengan kamu, hingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Demikian jauh kita membaca firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan di dalam buku yang ditulis oleh Kyle Idleman, ya, yang berjudul Gods at War, dan di dalam pasal yang kelima kita membahas buku ini tentang The God of Food, kita memperhatikan mayoritas dari masyarakat Amerika ketika mereka ingin mengkonsumsi makanan yang disebut sebagai junk food atau fast food, itu mereka menghabiskan sebesar 110 billion dollars. Dan itu jumlah yang tidak sedikit, ya. Jadi kalau dibandingkan begitu jumlah itu, misalnya jumlah yang dikeluarkan untuk menonton movie, selalu membeli buku, majalah, ya, surat kabar, video, atau musik, nah semuanya itu digabungkan dalam 1 tahun, tetap jumlah makanan itu lebih banyak. Dan menurut American Disease Control, 68% dari orang-orang Amerika itu overweight. Dan 1/3 dari orang-orang Amerika itu bergumul dengan obesitas. Bapak Ibu Saudara, ini adalah data-data di Amerika. Bagaimana dengan kita yang tinggal di Singapura? Terus Singapura itu punya satu sebutan, begitu ya, yang boleh dibanggakan juga sebetulnya sih ya, disebut sebagai the food paradise, ya kan? Jadi surganya makanan. Saudara bayangkan ya, saudara bisa lihat di layar kaca, mulai dari sate ya kalau mau suka, begitu kan? Ada chicken rice juga di situ, ada prata dan lain sebagainya, makanan lokal bermacam-macam ya, jenis-jenis kue dan lain sebagainya. Tetapi juga ada makanan-makanan internasional dari seluruh dunia masuk ke Singapura, dan ini benar-benar menjadi food paradise. Saudara, food paradise ini sekalipun semuanya tersedia dan berlimpah begitu ya, tidak selalu diikuti dengan sikap yang positif begitu. Kenapa demikian? Karena kalau kita perhatikan, nah ini angka food waste ya. Ini adalah statistik food waste yang dikeluarkan dari government sendiri. Berapa banyak sih begitu makanan yang dari paradise-nya itu ya, dikatakan food paradise, itu terbuang sia-sia. Saudara bisa lihat dari tahun 2019 itu sekitar 744 ton makanan. Ya, memang agak sedikit berkurang di tahun lalu 2020, 2 tahun lalu ya 2020 agak sedikit berkurang. Tetapi kalau kita perhatikan angka itu sangat banyak. Nah, saudara, untuk memberikan satu gambaran yang lebih konkret, seberapa banyak sih 700 lebih ya 700 sekian ton itu? Saudara, 700 sekian ton itu ya 744 juta kilogram dari makanan yang dibuang gitu ya, atau food waste, itu penggambarannya adalah sekitar 51.000 bis double decker. Nah, jadi kalau kita naik bis kan ya, kita naik bis tuh ada yang double decker tuh, ya kan? 51.000 bis itu dijejer. Nah, itu dalam 1 tahun itulah jumlah makanan yang dibuang di Singapura. Terus bisa bayangkan betapa banyak yang terbuang secara sia-sia. Dan di sini kita bisa melihat sebetulnya ini bukan cuma masalah fisik, bukan cuma masalah makanan semata-mata. Mengapa? Sebab Idleman di sini sekali lagi dia mengatakan the gods of food who have provided comfort, security, dan confidence. Itu the god of food itu sendiri, berhala dari makanan itu, menunggu waktu untuk menyerang kembali. Bidit their time. Dan very soon, bahkan sekalipun kalau Kristus sudah ada di dalam kehidupan kita, those gods would counter attack. Artinya ilah-ilah ini akan kembali menyerang hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pergumulan yang sama
itu juga dialami oleh anak-anak Tuhan pada waktu pembuangan. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka juga bergumul dengan hal itu. Apa sih atau bagaimana kondisi mereka pada waktu itu? Saudara, Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria pada waktu itu sedang berada dalam pembuangan. Dan tadi kita lihat di dalam teks kita ya, Israel, Yehuda baik utara dan selatan semua sudah berada dalam pembuangan. Tuhan sudah menyerahkan mereka kepada Raja Nebukadnezar. Nah, tetapi ada orang-orang yang dikatakan orang-orang yang berasal dari keturunan bangsawan, orang-orang yang terdidik, orang-orang yang terpelajar. Raja mau supaya mereka ini dididik. Raja mau supaya mereka membaktikan hidup mereka membangun Babel. Nah, oleh karena itu, maka raja menetapkan ya di ayat yang kelima, bagi mereka pelabur setiap hari. Makanan ya, dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminum raja. Bapak Ibu Saudara, kalau kita dapat makanan begitu ya, makanan kita makan di fine dining aja kita udah senang, betul ya? Apalagi kalau kita mendapatkan royal treat begitu ya. Satu undangan kenegaraan. Saudara, itu makanannya pasti bukan makanan biasa. Itulah sebabnya waktu kita menggali bagian ini, maka ini adalah satu makanan yang terpilih. Dikatakan dalam bahasa aslinya bakmipat. Atau kalau kita lihat ini adalah sebenarnya honorific gifts gitu ya. Dari royal table. Yang hanya diberikan oleh raja kepada orang-orang yang dipilih oleh raja. Wah. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan ternyata ini adalah satu istilah yang digunakan satu kali saja di dalam bagian ini dan tidak digunakan lagi di bagian lain. Jadi sangat spesifik, sangat khusus dan itu disebut sebagai hapak ya. Nah, jadi ini makanan yang betul-betul terpilih. Kalau misalnya disajikan daging maka ini pasti best cuts, ya kan? Gitu ya. Kalau sayur juga kemungkinan besar ini pasti bukan sayur yang banyak pestisidanya tetapi sayur yang bersih betul-betul. Nah, saudara, bukan hanya ini adalah makanan yang terpilih, tetapi Daniel menyadari bahwa makanan ini juga adalah makanan yang menajis. Kenapa begitu? Sebab kalau kita memperhatikan kebiasaan dari timur dekat kuno, raja-raja pada waktu itu ketika mereka mau mengadakan satu pesta atau menikmati jamuan makan, mereka biasanya mempersembahkan makanan-makanan itu kepada berhala terlebih dahulu. Dan Daniel dan kawan-kawannya tahu, hal ini menyedihkan hati Tuhan. Ini bukan sesuatu yang patut dirayakan. Ini adalah sesuatu yang patut mereka hindari. Mengapa? Sebab ini adalah sesuatu yang menyedihkan hati Tuhan. Dan itulah sebabnya Daniel menggunakan istilah, dia tidak mau menajiskan diri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau kita sederhanakan, sebenarnya apa tantangan Daniel dan kawan-kawan pada waktu itu ya? So, tantangan mereka pada waktu itu dalam satu kata, kita rumuskan tantangannya adalah hedonisme. Saudara, apa maksudnya hedonisme? Hedonisme adalah kenikmatan adalah segala-galanya. Ini tantangan yang pertama. Jadi kenikmatan adalah segala-galanya. Tapi bukan cuma itu, sebab di ayat yang ke-7 di sana dikatakan pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel diganti menjadi Belzazar, Hananya diganti menjadi Sadrak, Misael diganti menjadi Mesak, dan Azaria diganti menjadi Abednego. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebenarnya apa yang sedang dilakukan oleh pemimpin dari pegawai istana itu? Apakah mereka sedang berusaha untuk mengganti nama supaya lebih mudah penyebutannya ya? Nah, waktu saya studi di Korea Selatan, waktu itu kami punya seorang teman dari China. Ya, dia datang, lalu kenalan kan ya, biasa ya, namanya siapa? Nama saya Yudi, begitu. Lalu ditanya, nama kamu siapa? Lalu dia bilang, nama saya Jin Xiaoguang, gitu kan ya. Saya sekilas mendengar, kok dari China namanya Bengkuang ya, begitu ya. Mana ada orang namanya Bengkuang gitu. Nah, tiap kali mau sebut nama dia, saya selalu salah sebut namanya Bengkuang. Saya salah sebut namanya Bengkuang. Akhirnya namanya diganti sama dia. Saudara, namanya diganti apa? Panggil saja saya Jason, katanya gitu ya. Ya udah Jason. Nah, penggantian nama supaya mudah penyebutannya. Tapi
Orang-orang Babel pada waktu itu mengganti nama Daniel dan kawan-kawan bukan supaya penyebutannya mudah. Bukan. Mereka mengganti nama-nama ini karena mereka mau berusaha untuk mengganti identitas mereka. Spiritual identity mereka. Saudara, ini kita baru bisa lihat kalau kita mengerti apa sih arti nama mereka. Saudara, Daniel itu namanya bagus sekali karena dikatakan Allah adalah hakimku. Seperti layaknya orang Ibrani ya. Biasanya belakangnya ada L begitu ya. Atau begitu atau depannya ya begitu. Nah itu menggambarkan nama-nama Allah begitu ya. Samuel begitu ya, Yehezkiel. Nah itu menggambarkan Elohim. Jadi Allah adalah hakimku, Daniel. Diganti menjadi Belsazar. Baal melindungi hidupnya. Wah ini kebangetan ya. Diganti namanya. Lalu yang kedua, Hananya. Tuhan adalah pemurah. Lalu diganti menjadi Sadrak. Sadrak itu artinya adalah perintah dari dewa aku. Nah lalu kita lihat lagi. Kalau Misael apa? Misael namanya siapakah yang seperti Allah. Wah bagus sekali ya. Diganti menjadi Mesak. Mesak artinya apa? Siapakah yang seperti dewa aku. Jadi mirip sih siapakahnya. Tetapi Allahnya diubah ya. Dari Allah menjadi dewa. Dan yang terakhir Azaria. Tuhan telah menolong. Diganti menjadi Abednego. Pelayan dari dewa Nebo. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya apa yang berusaha dilakukan oleh pemimpin pegawai istana ini? Saudara, yang dia berusaha lakukan sebetulnya adalah seperti dia mau berkata kepada Daniel dan kawan-kawannya. Hei Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, kamu gak usah pikir sekarang kamu tuh umat Tuhan. Kamu gak usah pikir kamu itu orang Ibrani. Kamu menyembah Allah Yahweh. Kamu sekarang ada di mana? Ada di Babel. Kamu sekarang makan dari siapa? Makan dari meja Raja Nebukadnezar. Sembahlah dewa kami. Ikutilah nilai-nilai spiritualitas kami. Jadilah sama seperti kami. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang menjadi pergumulan Daniel dan kawan-kawan yang kedua? Maka pergumulan mereka adalah konformitas. Kalau yang pertama hedonisme, kenikmatan adalah segala-galanya. Maka yang kedua konformitas itu adalah penerimaan adalah segala-galanya. Dan untuk pergumulan yang demikian, Daniel punya resep, punya prinsip yang tidak bisa tidak. Daniel berkata, hati selalu lebih penting daripada perut. Hati lebih penting daripada perut. Itulah di ayat yang ke-8 Daniel berkata, dia berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja, dengan anggur yang biasa diminum raja. Tidak masalah. Ada kenikmatan yang harus dikorbankan. Tidak masalah ada penerimaan yang harus dikorbankan. Bagi Daniel, hatinya lebih penting dari segala-galanya. Bapak Ibu Saudara, sebetulnya apa sih yang ditawarkan oleh the God of Food itu? Ya, kita berkata, Pak Yudi, itu kan Daniel di Babel. Saya bukan di Babel, Pak Yudi. Saya di Singapura. Kan ini tidak menyembah berhala. Betul, saudara, tidak menyembah berhala. Saudara pergi ke hawker, saudara makan fine dining, apakah itu menyembah berhala? Tidak. Tapi apa yang ditawarkan oleh the God of Food? Saudara, yang pertama yang ditawarkan adalah sufficiency. Karena ada makanan, kita bisa berkata, I'm enough, saya cukup, saya punya makanan. Lalu yang kedua, pleasure. Kita bisa nikmati makanan. Maka yang ditawarkan adalah happiness. Ya. Maka yang ketiga adalah prestige. Yang ditawarkan adalah I am respected. Terus waktu Daniel ditawarkan makanan-makanan itu dan diganti namanya, maka apa yang ditawarkan sebetulnya? Daniel, kamu tuh di sini cukup. Daniel, kamu tuh di sini bisa happy. Daniel, kamu tuh di sini dihargai, dihormati, bahkan bisa makan bersama dengan raja. Kamu nggak perlu Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bukankah itu juga yang menjadi pergumulan kita sehari-hari? Waktu kita memandang makanan itu menjadi ilah, menjadi segala-galanya, makanan itu menawarkan apa dalam hidup kita? Bahwa kita cukup, ya kan? Kita bisa makan hari ini. Lalu makanan itu menawarkan apa? Happiness. Apalagi kalau kita lagi stres ya, stress eating, ya kan? Apalagi makannya buffet. Pilihannya bukan cuma 1, 2, 3, 10, 20, 30 Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga, bukankah makanan juga bisa menawarkan kepada kita prestis, gengsi. Saudara, sekarang makannya bukan makan apa, tapi makan di mana.
Apalagi kalau kita makan misalnya fine dining ya. Padahal saya tidak anti terhadap fine dining, begitu. Tetapi kalau kita makan dan kita tidak melihat makanan itu hanya sebagai makanan. Tapi kita melihat makanan itu adalah status saya. Saya makan di mana itu sangat menentukan saya itu berharga atau tidak. Saya makan, saya diperlakukan bagaimana itu sangat menentukan harga diri saya. Saya makan apa itu sangat menentukan harga diri saya. Karena itu menjadi lain isunya. Nah, makanan di situ berubah dari berkat, maka dia menjadi berhala dalam hidup. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita di sini. Maka kita melihat bahwa makanan itu bukan cuma masalah perut, tetapi dia adalah masalah hati kita. Dan Tuhan Yesus mengatakan ada satu jenis makanan yang lain. Makanan yang lebih kekal sifatnya. Makanan yang lebih mengenyangkan. Makanan yang lebih memuaskan dalam hidup kita. So, di dalam Yohanes pasal 6, ini adalah satu perikop di mana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan orang banyak berbondong-bondong mengikut Tuhan Yesus. Mereka mengeluh-elukan, mereka mau Tuhan Yesus jadi raja mereka. Maka Tuhan berkata kepada mereka, aku berkata kepada kamu, sesungguhnya kamu mencari aku. Bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mau berkata apa? Kamu ikut saya bukan karena saya sebetulnya, kata Tuhan Yesus. Kamu ikut saya karena kamu cuma mau kenyang saja. Dan Tuhan mengatakan untuk motivasi yang demikian, untuk roti yang sifatnya sementara seperti itu akan segera berlalu, kata Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menawarkan satu jenis makanan yang tidak akan pernah diambil dari hidup kita. Satu jenis makanan yang bersifat kekal. Satu jenis makanan yang akan memuaskan kita selama-lamanya. Apa itu? Dia berkata dirinya sendiri. Wah, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus berkata apa? Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan haus lagi. Saudara, berapa banyak di antara kita, sekalipun kita sudah makan, kita akan tetap lapar. Pak Yudi, saya percaya kepada Tuhan Yesus, saya makan, saya tetap lapar kok gitu ya. Saya tetap lapar kok, besok saya tetap harus makan lagi. Betul. Tetapi waktu kita datang kepada Tuhan, maka kita akan mengalami yang namanya kecukupan. Waktu kita datang kepada Tuhan, maka kita akan mengalami yang namanya joy, sukacita di dalam itu. Waktu kita datang kepada Tuhan, maka kita akan mengalami yang namanya dikasihi oleh Tuhan, diterima oleh Tuhan. Dan janji Tuhan Yesus ketika dia berkata, kamu tidak akan lapar lagi, kamu tidak akan haus lagi. Saudara, itu betul. Sebab waktu kita berada di dalam Kristus, kita sudah tidak perlu merasa lapar lagi, lapar akan penerimaan. Haus dan lapar akan puji-pujian dari orang. Haus dan lapar oleh karena makna dari dunia ini, saudara tidak perlu lagi. Kenapa? Karena kita sudah memiliki yang paling bernilai, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Itu sebabnya dia berkata, kamu tidak akan lapar lagi. Kamu tidak akan haus lagi. Kamu komplit, kamu lengkap, kamu satisfied. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Kristus, kita itu cukup. Cukup, sufficient, tidak kurang sesuatu yang baik. Di dalam Kristus, kita itu punya pleasure, kenikmatan, sukacita yang dari Tuhan. Di dalam Kristus, kita itu punya makna. Gengsinya tidak lagi ditentukan oleh kata-kata orang. Gengsinya tidak lagi ditentukan oleh karena apa yang dimakan dan di mana makannya. Tapi makna dan keberhargaan diri kita itu adalah karena kita dikenal dan diterima oleh Bapa di surga. Amin, saudara. Saudara, ini luar biasa. Dan inilah yang Tuhan Yesus tawarkan untuk menggantikan berhala itu di dalam hidup kita. Saudara, mungkin ada di antara kita yang berkata, Pak Yudi, saya sudah tahu kalau begitu.
betapa luar biasanya Tuhan kita. Roti hidup yang betul-betul mengenyangkan hati kami. Tapi bagaimana kami harus memperlakukan makanan sehari-hari? Saudara, saya menawarkan di sini, saya menganjurkan 4 poin atau 4 hal yang bisa menolong kita secara praktis untuk kita bisa terapkan ya. Waktu kita menghadapi makanan yang ada di hadapan kita, bagaimana harusnya sikap kita? Saudara, yang pertama adalah bersyukur. Saudara, bersyukur karena makanan itu adalah simbol Tuhan memelihara. Saudara, makanan itu bukan semata-mata simbol karena kita bekerja keras, bukan. Makanan itu adalah pemeliharaan. Tuhan menjaga, memelihara kita. Bersyukurlah. Saudara, yang kedua, nikmatilah. Karena itu adalah rahmat dan berkat dari Tuhan. Bapa Surgawi mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita. Nikmatilah. Saudara, yang ketiga, berbagilah. Saudara, berbagi ini penting sekali. Karena berbagi ini akan menolong kita untuk menghindari kita dari apa? Dari penyakit. Ya. Saudara, seorang penulis yang baik dia mengatakan, saudara, masalah orang modern dewasa ini, sakit itu bukan disebabkan karena kurang makan. Tapi disebabkan karena kebanyakan makan. Amin Bapak Ibu. Gitu ya, berat buat kita mengatakan amin ya. Gitu ya. Karena kebanyakan makan. Kenapa sih kebanyakan makan Bapak Ibu? Salah satu sebabnya adalah sulit berbagi. Jadi penyakit, jadi kita tuh waktu kita berbagi, sebenarnya kita ditolong untuk terhindar dari penyakit secara fisik dan juga secara rohani. Kita tidak jatuh kepada apa? Keserakahan. Itu makannya bersama-sama, berbagi, begitu ya. Yang terakhir, menurut saya yang paling susah untuk dilakukan. Tapi ini perlu kita lakukan. Berhentilah makan. Apa ini Pak Yudi maksudnya berhenti makan? Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan makanlah secukupnya. Di dalam doa Bapa kami, berikanlah kepada kami berkat hari ini, roti yang kami makan secukupnya. Saudara, kita harus tahu kapan itu cukup. Kapan kita harus berhenti. Dan berhenti di sini juga maksudnya adalah berpuasa. Saya sangat mendorong untuk kita berpuasa. Kalau jemaat Tuhan belum terbiasa berpuasa, saya dorong sebulan 1 kali. Saudara, tentukan 1 hari dalam 1 bulan, saya mau berpuasa. Tentu bukannya skip 3 meals ya, bukan. Tapi 1 meal saja. Misalnya kita dedikasikan siang hari, lunch kita. Kenapa saudara berpuasa itu penting? Saudara, berpuasa itu adalah mengingatkan kita bahwa makanan fisik itu bukan segala-galanya. Saudara, berpuasa itu bukan menahan apa yang jelek, bukan ya. Berpuasa itu bukan berarti jadi begini, Pak Yudi saya mau berpuasa nonton pornografi, itu mah gak boleh dipuasa, itu masih ditentang, begitu. Pak Yudi saya mau berpuasa merokok, itu mah gak usah dipuasa, itu masih ditentang, begitu. Jadi puasa itu adalah menahan apa yang baik. Jadi kita seperti untuk sejangka waktu kita katakan Tuhan saya tahu ini baik. Tapi saya lewatkan ini. Kenapa begitu? Karena kita tahu bahwa hati kita itu bukan untuk yang fisik itu. Jadi puasa itu adalah reminder buat hati kita. Bahwa kita itu sedang melonging, sedang menantikan sesuatu yang sifatnya kekal. Saudara, kalau kita tidak bisa seperti itu, jangan-jangan kita akan membiasakan diri setiap hari. Kita akan berkata, Tuhan gak usahlah yang kekal. Gak usahlah sorgawi. Gak usahlah segala kehadiran Tuhan. Saya udah cukup dengan ini. Saya udah nikmat dengan ini. Saudara, puasa itu mengingatkan kita untuk berkata cukup untuk hal yang fisik itu. Karena kita menantikan sesuatu yang kekal. Saudara, kalau kita bisa berlatih sebulan sekali, baik sekali. Jadi kalau saudara sudah bisa, tambahkan. Ya, sebulan 2 kali atau 2 minggu sekali. Lalu terakhir seminggu sekali. Maka itu akan menjadi satu disiplin rohani. Saudara bisa lihat nanti Anda akan sangat kuat di dalam itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam itu. Saya mau memberikan satu kesaksian, ini kisah nyata ya. Waktu saya pergi di dalam satu perjalanan misi bersama dengan seorang penatua dan beberapa rekan yang lain. Kami melakukan perjalanan misi, sudah di Singapura waktu itu ya. Dan waktu itu lagi duduk dan kami lagi nunggu, begitu lagi nunggu mau ada makan siang, begitu. Nah biasanya kalau lagi nunggu begitu, kita keluarin handphone ya. Kita keluarin handphone, kita lihat gitu ya.
Nah, saya perhatiin penatua ini ya, yang sama-sama dengan kami pergi, dia juga keluarin handphonenya dan dia lihat, yang dia lihat dan yang dia baca, kok ayat Alkitab begitu ya. Saya langsung kaget begitu ya. Yang nggak kaget sebenarnya, senang juga begitu. Tapi karena nggak biasa begitu melihat orang siang-siang begitu ya, lagi nunggu dia keluar, dia buka HP, dia yang dibukanya tuh Alkitab begitu loh. Ya, aplikasi Alkitab. Kan biasanya kalau kita siang-siang bukanya apa? Kalau kebanyakan orang bukanya ya baca berita begitu ya. Ya, ada juga yang lihat saham naik apa turun nih gitu kan ya. Ada juga yang lihat sosmed begitu kan ya. Nah, yang ini dia buka baca Alkitab. Saya penasaran ya. Lalu saya tanya, "Pak, lagi saat teduh ya?" gitu. Terus dia bilang, "Enggak," katanya. "Kok baca Alkitab?" Saya bilang. Terus dia bilang, "Saya biasa Pak Yudi, kalau nunggu yang pagi saya baca, saya ulang lagi gitu. Saya baca itunya." "Kenapa begitu Pak?" Saya bilang begitu ya. Nah, kalimat dia saya nggak bisa lupa Bapak Ibu. Dia bilang begini, "Semua bacaan saya Pak Yudi di handphone ini, semua kata-kata orang, semua yang saya tahu, semua akan berlalu. Cuma ini yang gak akan berlalu. Firman Tuhan." Dia bilang. Wah, itu saya gak bisa lupa kalimat itu. Terus saya bersyukur sekali saya pergi sama dia. Teladan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, waktu kita mencari makan nih ya, kadang-kadang kalau kita lagi lapar ya, kita kan mau makan enak tuh. Kita cari makanan enak, misalnya kita mau makan nasi Padang ya. Wah, nasi Padang carinya di mana? Sari Ratu, Lucky Plaza kan gitu ya. Atau Putra Minang di Bencoolen. Wah, atau kita mau makan enak misalnya dimsum ya. Cari di Swee-Chun misalnya di Jalan Besar. Atau cari juga di tempat yang lain. Yamcha misalnya di Chinatown. Atau mau makan makanan yang lain. Japanese food ya. Atau Italian food atau yang lain sebagainya. Saudara, kita cari sampai tempat yang jauh supaya dapat yang enak itu. Saudara, pertanyaannya, waktu kita mencari firman Tuhan, sebesar itu enggak usahanya? Betul-betul sekuat itu enggak? Seperti yang Tuhan Yesus katakan, lapar dan haus akan kebenaran. Atau ketika kita membaca satu perikop firman Tuhan dalam saat teduh kita, begitu ya. Apa sih ini silsilah melulu, nggak ngerti begitu ya. Udahlah lewatin, seperti kita makan makanan di pinggir jalan yang tidak enak, yang cepat-cepat kita tepis begitu saja. Padahal Tuhan Yesus katakan apa? Semua akan berlalu, cuma firman-Nya yang tidak akan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam. Inilah pesan firman Tuhan yang bisa kita bawa ke pagi hari. Ketika hati kita terpaut kepada Tuhan Yesus, Sang roti hidup itu, dan firman-Nya itu melekat dalam hati kita, menguasai hidup kita. Maka makanan seharusnya tidak lagi menjadi berhala dan beban dalam hidup, tapi menjadi berkat. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita periksa hati kita di hadapan. Jemaat Tuhan, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada kita semua. Bagaimana sikap kita di hadapan Tuhan selama ini? Apakah kita betul-betul datang kepada Tuhan waktu kita memperlakukan makanan itu? Kita melihat seperti Tuhan melihat. Hati kita betul-betul dikuasai oleh kecukupan di dalam Tuhan. Kita tahu bahwa di dalam Tuhan kita mengalami sukacita yang sejati. Kita tahu bahwa di dalam Tuhan kita mengalami dan memiliki makna hidup yang sesungguhnya. Atau selama ini kita memperlakukan makanan seolah-olah makanan itu menjadi berhala dalam hidup. Makanan itu menjadi sumber kecukupan kita. Makanan itu menjadi sumber kepuasan dan kenikmatan kita. Dan makanan itu menjadi sumber gengsi dan makna hidup kita. Saudara, mari datang. Mari mohonkan pengampunan kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang kepada. Kami mohon Tuhan menilik hati kami. Kami mohon Tuhan memeriksakan hati. Setiap hari kami berhadapan dengan makan. Setiap hari kami berhadapan dengan berkat yang baik yang Tuhan berikan. Tapi tidak jarang kami terpeleset dan jatuh kepada nilai-nilai dunia. Nilai-nilai Babel. Seperti yang ditawarkan kepada Daniel dan kawan-kawan. Tuhan, kami mau
Pagi hari ini hati kami tidak kami serahkan kepada berhala, tapi hati kami serahkan kepada Tuhan. Roti hidup yang mengenyangkan, yang memuaskan, yang mengisi hidup kami segala-galanya dalam hidup. Kami mengucap syukur kepada. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan video GKI Singapura. Jika saudara mendapat berkat, tolong lakukan 2 hal simpel ini. Yang pertama, saudara bisa klik logo GKI Singapura atau subscribe GKI Singapura supaya saudara bisa menikmati video lainnya dan mendapat berkat dari dalamnya. Dan yang kedua, saudara jangan lupa like, komen, dan bahkan share kepada rekan lain supaya mereka juga mendapat berkat darinya. Terima kasih sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati.